Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dalam kondisi seperti ini sekolah kami masih bisa menyelenggarakan parenting meskipun dengan cara virtual. Sholawat serta salam kami curahkan kepada utusan Allah, kepada pembimbing terbaik keluarga dengan penuh cinta, dan kepada pendidik yang patut kita teladani. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kiki selaku Kepala Sekolah PAUD Aba 2 Bojonegoro. Yang saya hormati Bapak psikolog yang saat ini kita hadirkan. Beliau adalah Bapak Agus Ari Afandi, MPSI Psikolog. Terima kasih Bapak Ari sudah berkenan untuk hadir di dalam acara parenting yang saat ini terpaksa kita adakan dengan cara virtual yang kita konsep melalui parenting show dengan tema belajar yang menyenangkan di masa pandemi. Kami sengaja memilih tema ini karena memang kami selalu melihat banyak dan mendengar keluhan-keluhan dari orang tua, wali murid, terutama yang memiliki putra-putri yang berjuang di era pendidikan sekarang ini. Rasa-rasanya sebagai wali murid kurang bisa menjadi orang tua yang 100% untuk jadi guru di rumah dengan mendidik putrinya sendiri di rumah dengan cara yang lebih menyenangkan. Terlihat sekali Pak Adi, banyak sekali ada yang sengaja bahkan perkataan yang kurang enak dengar seperti ibuku tidak cocok menjadi guruku. Ada lagi yang seperti mamaku lebih galak dari guruku. Mohon maaf. Untuk itu sekolah kami mencoba memfasilitasi dengan mengundang psikolog supaya kita bisa menemukan solusi, bisa menjembatani kita untuk menjadi orang tua yang menyenangkan bagi anak-anak kita ketika kita mencoba untuk menjadi guru bagi mereka. Tidak ada perkataan mamaku galak terus kita nangis, anak-anak nangis karena terpaksa untuk mengikuti belajar sama orang tuanya. Nah, sebelum kita memulai untuk acara ini, sebaiknya ada pepatah yang mengatakan Pak Ari, kalau tidak kenal maka gak sayang dan gak akan tahu siapa beliau ini. Saya perkenalkan, beliau bernama Bapak Agus Ari Afandi, MPSI Psikolog. Alamat rumah beliau di Jalan Ade Irma Suryani 41 Bojonegoro. Nomor teleponnya, barangkali ada yang kepingin berkonsultasi dengan beliau. Nomor WA-nya ini Pak Ari, 085 7041180976. Pendidikan terakhir beliau yaitu Magister Profesi Psikologi UNER. Jadi beliau ini dari UNER, dan luar biasa. Beliau mengajar jadi dosen di Stikes Rajakusi Bojonegoro. Saya kira
Cukup CV-nya dari Pak Ari. Kita sapa dulu ya. Selamat datang Pak Ari di TK Abah 2. Terima kasih. Pak Ari, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam kondisi seperti ini, orang tua mau dan tidak mau, suka dan tidak suka, harus menjalani kondisi yang seperti ini, terutama menjadi guru bagi anak didiknya sendiri, anaknya sendiri di rumah. Bahkan ada yang terkesan sedikit terpaksa karena kondisi seperti ini, dan sedikit memberatkan juga ya Pak Ari ya. Nah, untuk itu, untuk lebih jelasnya, biar lebih bagaimana kita bisa menemukan solusi yang terbaik, saya persilahkan Pak Ari selaku psikolog yang kita hadirkan untuk menyampaikan materi selanjutnya. Terima kasih kepada beliau, saya persilahkan. Monggo Pak Ari. Terima kasih Bu Ria. Bu Ria, kabarnya gimana ini hari ini? Alhamdulillah, harus sehat dan harus semangat ya Pak Ari. Terima kasih. Para Bapak Ibu guru ini harus sehat ya, karena di masa pandemi begini, pertama kondisi kesehatan itu sangat penting. Sangat penting. Makanya dalam proses begini, kondisi dari ibu guru yang sangat Bapak Ibu guru yang memang punya tugas mendidik, para siswa juga harus sehat. Termasuk juga saya mau menyapa Bapak Ibu wali yang ada di rumah mungkin ya. Saya harapkan juga untuk sehat juga. Iya, betul sekali Pak. Terima kasih, hari ini kita bisa ketemu. Saya bisa langsung mulai materi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu Bapak Ibu di acara parenting ini melalui virtual. Jadi ya karena kondisinya seperti ini. Yang terhormat Ibu Kiki selaku Kepala Sekolah dari TK Abah Alam, terima kasih memberi kesempatan pada saya untuk bisa hadir di sini. Juga Bapak Ibu guru semuanya yang saya hormati, para orang tua dimanapun berada, saya selalu berharap semuanya dalam keadaan sehat dimanapun yang berada. Hari ini tema yang kita pilih sesuai dengan kesepakatan Bu Ria ya, bagaimana tentang mendampingi anak ya, karena memang di kondisi yang menyenangkan terutama ya. Pertama itu. Iya, karena anak tidak merasa terbebani, dan kadang kalau anak TK seperti di sekolah kita nangis duluan, belum mengerjakan dan nangis duluan. Iya, iya. Jadi memang kondisi seperti ini tidak kita harapkan, tapi ini yang terjadi. Maka nanti kita akan bisa diskusi ya, sharing. Jadi Bapak Ibu semuanya mungkin akan kita sampaikan, yang akan kami sampaikan ada sesuatu yang mungkin Bapak Ibu sudah menjalani, mungkin sudah tahu. Nah hari ini kita mau merefresh, merefresh sambil mengingatkan, oke, bagaimana kita mendampingi putra putri kita ketika di masa pandemi begini, karena memang yang wajib adalah belajar, tapi sekolah karena kondisinya seperti ini maka tidak wajib. Jadi kementerian juga begitu, Bu Ria sudah disampaikan ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mendampingi anak di saat seperti ini, terutama ketika belajar. Sama orang tua yang ada. Gitu. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya akan membuka dengan pemaparan tentang COVID-19 adalah coronavirus disease 2019. Nah, virus ini menyerang saluran pernapasan manusia. Nah, hari ini kita tidak akan membahas virusnya, ya, karena itu ada ahli itu sendiri. Tapi kita akan kena dampak dengan kondisi yang COVID-19 ini. Nah, menyebar di lebih dari 200 negara di dunia, sehingga ini yang disebut dengan pandemi, Bu Ria. Ya. Nah, COVID ini semuanya ya, tidak hanya di Indonesia, berarti hampir di 200 negara. Banyak para ahli yang salah duga, awalnya memang dikira virus ini hanya di Wuhan aja, di Cina aja, nggak menyebar. Tapi ternyata menyebar. Di Indonesia sendiri pada bulan Maret termasuk Indonesia. Para ahli pun juga sampai menyangka mungkin ini nggak lama, tetapi kenyataannya sampai sekarang pun belum selesai. Bahkan vaksinnya juga belum proses, belum ditemukan. Informasi terakhir dari Rusia, dari Korea, dari Cina pun baru tahun 2021 mau mencoba untuk vaksin lagi. Nah, artinya kondisi seperti ini, Bu Ria dan Bapak semuanya akan berlanjut, bisa sampai tahun depan. Nah, kita harus menyiapkan diri kita secara fisik maupun psikisnya. Nah, saat ini hampir semua negara terdapat COVID-19, sehingga menghimbau warganya untuk mengurangi pergerakan antar warga. Itu bisa dilakukan dengan social distancing, physical distancing, bahkan kita mengenal ada self quarantine, jadi karantina mandiri ya. Itu beberapa istilah yang akhirnya kita jadi familiar dengan hal seperti itu.
Nah, dampaknya Bapak Ibu semuanya, pembelajaran dilakukan dari rumah dengan mode daring ya, atau kita bilang online. Ya. Nah, itu memang pilihannya dari situ. Ya kita nggak bisa, nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lainnya. Situasi pandemik, apa yang dimaksud situasi pandemik? Yaitu beradaptasi terhadap situasi pandemik. Pertama adalah pentingnya pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Saya bisa bayangkan bagaimana tugas Bapak Ibu guru semuanya ada perbedaan dari yang semula kita bertemu langsung, kemudian harus melalui online. Jadi kita harus kreatif lagi ya. Lebih ribet. Lebih ribet lagi begini. Kreatif. Lebih ekstra. Iya. Dari biasanya. Nah ini yang harus kita lakukan juga, inovatif juga. Termasuk juga mungkin Bapak Ibu yang mendampingi di rumah, ya itu harus kreatif nih mendampingi putra putri belajar di rumah. Nah yang kedua adalah fokus pada berbagi informasi yang objektif, Bu ya. Kita selalu mengingatkan semuanya, kondisi seperti ini itu tidak panik, jangan panik, itu yang pertama. Ya. Tapi juga ketika kita mendapatkan informasi itu harus objektif dari sumbernya yang memang ahlinya. Nah itu perlu, biar kita nggak tambah cemas nanti. Nah kan gitu ya, ini yang terjadi adalah ketika kita tidak panik, tetapi juga harus waspada. Harus waspada, betul seperti itu. Nah yang ketiga pada situasi pandemi seperti begini, kepribadian yang luntur. Artinya kita itu fleksibel. Ojo ngeyelan. Nah, itu yang pertama ya, ojo ngeyelan. Terus dikandani cuci tangan, ya ngeyelan langsung berkerumun. Nah, apalagi ada yang selalu menanyakan, saja nih corona ini enak kurang tau. Karena memang sudah kebal ya. Karena memang Bapak Ibu virusnya tidak kelihatan, tapi nyata ada. Makanya kita mengatakan ada keberadaan yang untuk begini, biar kita itu nggak ngeyel. Kalau pemerintah sudah menganjurkan tidak kerumunan, harus jaga kebersihan, memang itu adalah yang terbaik yang bisa kita lakukan saat ini. Ya. Yang keempat, kita harus menerapkan gaya hidup sehat. Harus ya. Jadi Bapak Ibu semuanya gaya hidup sehat, mulai dari kita kebiasaan untuk cuci tangan dan sebagainya. Kemudian pola hidup kita yang mungkin harus ditotong ya biar hidup sehat, karena memang kondisi sehat ini adalah bekal kita untuk mengatasi untuk masa new normal ini, beradaptasi dengan situasi yang saat ini terjadi. Nah itu Bapak Ibu semuanya, di dalam sistem otak kita ya, itu kita namanya hipokampus. Ini adalah pusat otak untuk mengingat, menalar dan mengatur emosi. Nah volume dari otak ini, dari hipokampus ini, itu akan meningkat tajam pada anak yang memperoleh pengasuhan yang penuh kasih sayang. Ya. Nah, jadi kalau kita semakin sayang, ya, juga akan meningkatkan berkembang. Hipokampus yang berkembang otaknya. Nah, inilah kenapa ketika kita pada masa pandemi begini, proses pembelajaran harus tetap menyenangkan. Tetap menyenangkan, baik itu nanti di rumah maupun mungkin yang lain. Iya, intinya ada di situ. Nah, kita nanti akan berbagi peran. Sebenarnya peran orang tua gimana, peran guru gimana di dalam proses pembelajaran begini. Nah, sebaliknya, Bapak Ibu semuanya, bila anak kurang mendapatkan perhatian orang tua, maka pertumbuhan otaknya di hipokampus tadi akan terlambat. Bayangkan kalau anak, karena mungkin orang tua lagi capek, emosi juga ya, ketika proses pembelajaran ternyata ada emosi negatif, maka ini hipokampusnya akan menggerap gitu, berkurang gitu ya, karena kan dia tidak mendapat kasih sayang. Nah ini akan menjadi bumerang juga bagi kita ya. Nah makanya pembelajaran metode seperti ini kita tetap mengharapkan menyenangkan, karena memang hipokampus ini budaya yang ingin kita kembangkan lagi, dan ini bisa distimulus dengan pengasuhan yang penuh kasih sayang. Ya. Oke. Nah bagaimanakah pendampingan anak usia dini belajar dari rumah di masa pandemi dari COVID-19 ini? Akhirnya kita akan menghadapi bahwa anak akan terpaksa mengikuti anjuran pembatasan sosial dengan tetap berkegiatan di rumah, belajar di rumah dengan mengikuti pembelajaran secara daring. Anak juga di rumah, orang tua kita kenal yang ada work from home ya, kerja di rumah, semua dari rumah gitu ya. Tidak cuma anak-anak saja. Tidak cuma anak-anak juga. Nah, mengikuti kegiatan pembelajaran juga dari rumah. Kemudian prinsip ketiga adalah memperhatikan prinsip belajar dari rumah bagi guru maupun orang tua. Jadi Bapak Ibu semuanya, nanti kita akan jadi berbagi peran. Kalau orang tua yang selama ini mungkin hanya datang, mengantarkan, kemudian pulang. Nah,
besoknya ke situ lagi ya. Ternyata kondisinya ada perubahan lagi. Ketika harus tiba-tiba. Nah, secara tiba-tiba ketika pembelajaran harus di rumah, secara tiba-tiba orang tua juga harus berperan sebagai guru. Nah, ini juga harus disiapkan ya. Ini kadang-kadang membuat orang jadi pada panik. Gimana menghadapinya? Kalau kita ambil sisi positifnya, Bu Ria dan Bapak Ibu semuanya, ini kesempatan kita untuk mengenal lebih dalam tentang karakter kita. Ini sisi positifnya. Akhirnya ketika anak banyak di rumah, kan orang tua bisa berinteraksi. Yang selama ini mungkin orang tuanya sebatas pagi, bangunkan, mandi, mengantar, pulang lagi ya. Nggak tahu perkembangan anak. Nah, ini sisi positifnya. Kalau kita jeli, sebenarnya kita akan bisa menggali lebih dalam. Karena punya banyak waktu ya seharusnya. Betul. Kita jadi tahu, oh, anak saya ternyata bagus di bidang ini, tapi dia lemah di bidang ini. It's okay. Kita akan jadi bisa tahu lebih banyak kemampuan anaknya. Nah, gitu. Nah, cara mengatasinya Bapak Ibu, bagaimana agar kita tetap bisa menjaga kualitas antara orang tua dan anak, karena memang sangat penting ya kita menjaga kualitas ini. Yang pertama adalah safety and physical status. Jadi pertama harus rasa nyaman. Physical status, mari kita jaga kesehatan bersama. Ya orang tua, ya anak. Nah kita lihat apakah anak demam misalnya, atau anak batuk misalnya, suhu tubuhnya ini jadi ciri-ciri dari COVID-19. Nah kita harus meyakinkan dan memastikan bahwa kondisi keluarga kita itu adalah aman, nyaman, dan sehat. Nah yang kedua adalah ada positive value. Ini kita perlu sampaikan bahwa kondisi yang terjadi ya karena memang ini masa pandemi Bu Ria ya. Memang kita harus tetap meyakinkan anak ya melakukan hal yang positif bahwa kita bisa melewati kondisi seperti ini. Harus tetap optimis Bu Ria ya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu adalah koneksi. Ya koneksi ini semacam interaksi. Harapannya adalah ketika orang tua punya banyak waktu untuk mengamati anak, ada interaksi positif, jadi mengenal anak, jadi tahu mana kelebihan, mana kelemahan. Nah, yang keempat ada empati. Jadi empati itu maksudnya adalah kadang-kadang anak juga merasa bosan ya, melihat di rumah, jenuh di rumahnya. Orang tua juga harus empati bahwa kondisi ini mungkin anak ketika mengalami begitu, jangan serta-merta kadang-kadang menyalahkan ya. Kamu mau terus belajar seperti itu ya. Empati. Nah, kelima adalah sosial kompetensi. Nah, salah satu hal yang berdampak Bapak Ibu ketika anak harus belajar di rumah adalah interaksi dengan teman-teman sebayanya ini berkurang. Karena di rumah. Nah, tetapi kita juga harus tetap menjaga sosial kompetensi. Sekarang waktu kita beri kesempatan ya anak untuk sekali ya kita berinteraksi dengan teman-temannya karena itu memang masa-masa mereka butuhkan. Mungkin dengan batas teman 1 atau 2 gitu. Ya boleh. Karena memang itu jadi bagian mereka berinteraksi, bagian dari sebenarnya adalah pembelajaran juga pada saat anak-anak seperti ini ya. Nah, yang keenam Bapak Ibu yang perlu kita sampaikan juga bahwa komitmen to learning. Jadi yang perlu kita sampaikan adalah belajarnya tetap meskipun mungkin di rumah, meskipun mungkin tidak harus setiap hari ke sekolah, tapi komitmen to learning. Nah, ini yang akan menjadi tugas kita, Bu ya, terutama para orang tua ya. Tapi anakku istilah orang sekolah terus-terusan, tapi nomor ya belum sinau. Nah, kan gitu. Dalam sebelumnya juga. Nah, ini juga. Terus yang ketujuh, Bapak Ibu adanya school engagement, artinya tetap membangun komunikasi antara pihak orang tua dan juga pihak sekolah, gitu ya, berkaitan dengan kondisi anak, terutama tentang kondisi pembelajaran. Ya. Harapannya tidak terputus. Orang tua ketika anak belajar di rumah, di rumah baik, tapi komunikasi dengan sekolah tidak ada, atau sekolah komunikasi terputus karena siswanya kan belajar di rumah, kan gitu. Jadi tetap ada school engagement, komunikasi positif, bagaimana menginformasikan dan perkembangan anak kepada pihak sekolah dan ini para bapak ibu guru, gitu ya. Oke. Nah sekarang bagaimana panduan bagi orang tua untuk mendampingi anak di rumah? Kita lakukan sebagai orang tua ketika kita mendampingi anak di rumah, yang pertama adalah berdiskusi bersama anak, gitu ya. Nah diskusi ini usahakan dengan suasana yang nyaman, enak, menyenangkan, ya betul.
kita baru membahas diskusinya aja, yang santai gitu. Ngobrol entah itu saat berkebun, mungkin saat di teras rumah gitu ya, berdiskusi bersama anak. Diskusi ini akan membangun suatu empati ya, kan anak akan bisa bercerita tentang kondisinya, tentang perasaannya, gak apa-apa. Memang kita apa yang dirasakan bisa keluar semua. Betul, apa yang dirasakan oleh anak itu apa disampaikan saat diskusi begini. Orang tua pun juga sama, bisa menyampaikan ketika mungkin kerja di rumah, apa sih bisa diharapkan dari anak, kan gitu ya. Nah, yang kedua adalah membuat daftar aktivitas yang dilakukan bersama anak. Nah, aktivitas ini, Bu Ria, adalah aktivitas orang tua, bisa jadi, dan juga aktivitas anak. Jadi semacam jadwal. Boleh. Nah, orang tua bagi yang bapak ibu yang bekerja kan tentu juga punya tugas. Ya, kadang-kadang tugasnya dibawa ke rumah. Enggak apa disampaikan aja. Kalau jam segini ini ayah dan bunda ya kerja. Enggak apa disampaikan. Nah, kan gitu ya. Sehingga nanti biar tidak ada miskomunikasi ya, gitu ya. Membuat jadwal kegiatan setiap hari bersama anak. Nah ini tadi ya, jadi jadwal orang tua, iya, jadwal bersama anak, iya, nggak apa-apa. Kadang-kadang kita harus menyempatkan ya, entah itu pagi sebelum mandi, entah itu, ya, nggak apa kan, karena jadwal ini adalah kesempatan bagi kita ya, untuk bisa berinteraksi dengan anak. Ya. Yang keempat adalah membuat jadwal kegiatan yang dilakukan oleh orang tua. Ya, ini ya, terutama bagi bapak ibu yang kerja, ya kan pasti kan punya aktivitas di luar. Ya. Nggak apa, dibuat aja jadwal yang bisa dikomunikasikan dengan anak. Ya. Nah, ini mungkin berbeda lagi kalau orang tua posisi di rumah. Ya. Tapi dibuat jadwal ini untuk merutinkan. Ya. Biar rutinitas setiap hari. Ya, gitu ya. Nah, Pak Ali tadi kan mengatakan bahwa anak-anak orang tua harus mendampingi anak-anak di rumah dengan suasana yang nyaman, buat membuat jadwal. Nah, kira-kira kalau kita sebagai ibu guru, bagaimana peran guru dalam membantu anak-anak biar anak-anak di rumah belajar dengan maksimal, apa yang kita berikan maksimal untuk diterima sama anak-anak? Ya. Jadi Bu Ria, kalau tadi kan kita sudah membahas bagaimana peran orang tua, nah ada juga peran guru, Bu Ria, terutama dalam membantu anak belajar dari rumah. Nah, yang pertama peran guru di sini adalah membangun kerjasama yang harmonis dengan para orang tua siswa, Bu Ria. Jadi kerjasama yang harmonis artinya ketika memang ada materi-materi pembelajaran yang memang harus disampaikan kepada siswa, kan tetap harus kita sampaikan kepada orang tua, gitu ya. Jadi membangun kerjasama yang harmonis. Nah, yang kedua, Bapak Ibu guru di sini memastikan setiap hari bahwa anak-anak didampingi orang tua untuk mendapatkan materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum melalui pembelajaran online dalam kelompok terbatas dan waktu yang terbatas. Nah, di sini pihak para guru ya, itu juga harus mengetahui artinya sudah sampai mana, sejauh mana perkembangan anak. Nah, itu kan harus dikomunikasikan juga, disampaikan juga kepada orang tua. Gitu. Nah, bila saat tertentu mungkin ada kelompok kecil misalnya yang orang tua ada, kemudian para guru bisa berkunjung. Seperti kita kayak semacam konseling sama wali murid begitu? Boleh. Bisa jadi kita akan melakukan komunikasi ya. Intinya adalah orang tua, guru ya, ada kerjasama, guru tahu kondisi anak. Nah ini bagian dari peran guru. Ya makanya yang seperti saya sampaikan tadi, guru tidak hanya sebatas share materi saja, tidak, dia juga harus tahu kalau memang ada kendala, guru bisa membuka sesi konseling yang mana yang jadi kendala kan gitu. Harus tetap memberikan prinsip belajar sambil bermain dan bermain sambil belajar. Ini jadi yang penting ya. Jadi Bapak Ibu guru tidak bisa pokoknya ini materinya ini kurikulum ini. Itu ya. Ya, kita harus ngecek juga. Ini kira-kira kalau mengerjakan ini anak tuh menyenangkan ya? Karena memang kita ada di posisi pembelajaran untuk tahu, Bu ya. Nah, otomatis bermainnya harus ada, harus disisipkan. Memang dunianya masih bermain. Gitu ya. Jadi kita nggak bisa memaksakan harus materi yang tiba-tiba dikirim, di-share kan gitu ya. Nah, ini kita harus menekankan itu ketika memang kita memberikan tugas Bapak Ibu guru. Jadi kita harus memperhatikan aspek itu.
ada aspek bermain dan bermain sambil belajar, belajar sambil bermain Main. dan bermain sambil belajar. Nah itu ya kalau kita sama persepsinya ya. Nah yang keempat yang menjadi peran dari Bapak Ibu guru adalah memberikan feedback sesegera mungkin kepada anak bila memang memberikan tugas dengan kalimat yang menyenangkan dan memotivasi anak untuk belajar. Ya. Jadi ketika kita sudah memberikan tugas, kemudian tugas itu sudah dikerjakan oleh anak, kan kita para Bapak Ibu bisa melihat. Ya. Nah, kita bisa langsung memberikan feedback positif dengan memberikan kalimat-kalimat yang menyenangkan dan Bagus sekali. betul seperti itu. Ya. Nah, tujuannya Pujian, ya pujian-pujian begitu. Nah, tujuan dari kalimat-kalimat yang menyenangkan ini adalah memberikan motivasi. Motivasi apa? Agar anak tetap mau belajar, tetap ada interaksi senang dengan tugas yang kita berikan. Ya, oke. Nah, yang berikutnya lagi adalah secara berkala bila memungkinkan ya melakukan pertemuan online dengan semua bersama semua siswa dengan pendampingan orang tua. Jadi bisa pertemuan online, mungkin bisa kunjungan gitu atau mungkin sesekali, ya. Tentu saja tetap kita memperhatikan protokol kesehatan ya ketika kita berinteraksi. Namun poin dari yang kita masukkan di sini adalah bagaimana kita tetap memantau, tetap ada kerjasama dan ada komunikasi antara guru dan orang tua. Poinnya di situ, Brian. Nah, oke. Sekarang bagaimana dengan prinsip pembelajaran daring bagi guru dan orang tua? Ini prinsip. Jadi ini para guru iya, para orang tua iya. Boleh. Jadi dua-duanya ya. Nah, pembelajaran pada anak, utamanya pada anak usia dini, tentulah pembelajaran yang menyenangkan. Jelas. Ini prinsip yang harus kita pegang. Boleh. Makanya tugas yang kita berikan kan sebisa mungkin ada aspek belajar dan bermain, gitu ya. Jadi prinsipnya Bapak Ibu, baik para orang tua maupun para guru, adalah pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua adalah melakukan penjadwalan yang jelas dan disepakati oleh orang tua murid. Artinya kapan materi ini bisa kita sampaikan, tugas bisa diberikan, jadi itu jelas. Memang ada waktunya. Jadi kita memang memberikan jadwal seolah-olah ya, memang mereka seperti pembelajaran. Jadwalnya kalau pagi ya. Biasanya seperti sekolah-sekolah itu guru mengirimkan tugas melalui WA seperti itu. Bisa. Seperti itu ya Pak ya. Bisa seperti itu. Kalau memang sudah diberi kesepakatan bahwa materi akan kita berikan pagi, ya pagi. Ya kan gitu. Kalau materi itu diberikan ke sore, ya silakan aja. Intinya kan ada kesepakatan ya. Biar orang tua pun juga siap. Ya, guru pun juga akan menyiapkan aktivitas orang tua yang berbeda-beda. Betul. Nah, oke. Guru memberikan tugas yang ringan dan tidak berlebihan, Bu ya. Jadi yang ringan dan tidak berlebihan. Kondisi seperti ini, kemudian kita harus menurunkan target ya. Makanya ini tidak hanya terjadi pada PAUD juga ya. Bagi siswa-siswa yang mulai dari SD, SMP, SMA, target penguasaan materi kita harus fleksibel ya. Yang lulus SMA saja ya tahun ini itu spesial. Kita menyebutnya sebagai angkatan corona. Spesial kenapa ya? Ujian tidak ada, perpisahan tidak ada, tapi dapat ijazah. Tapi lulusnya. Nah, sama. Artinya saya dipermudah ya Pak. bermudah ya. Kenapa ya? Memang kondisinya begini. Kita bisa bayangkan pertemuan tatap muka itu siswa bisa menangkap materinya bisa 80% tatap muka. Apalagi kalau daring, pasti akan berkurang lagi kan ya. Mungkin siswa hanya bisa menangkap 40%. Nah, gitu. Makanya tugas yang kita berikan itu ringan dan tidak berlebihan, jadi tidak buat sulit lagi. Ya, tidak menambah jenuh dan stres ya. Stresnya tidak sulit dan beban. Nah, prinsip yang keempat adalah guru sesekali menjalankan pertemuan tatap muka bersama murid didampingi oleh orang tua via media daring tadi ya, untuk bisa berinteraksi bersama. Kemudian guru memberikan pembelajaran yang bergembira. Jadi jalan ini bergembira, namun bermakna. Kalau memang mau ya gitu, bergembira ini ya, yang mau kita sampaikan juga ya pada Bapak Ibu guru, kepada para orang tua, bergembira ini tidak mengurangi materi atau makna kita dalam untuk dapat tetap belajar kan gitu ya, karena itu harus bergembira. Oke.
Nah, ini ada strateginya, Bu Ria, untuk semuanya, bagaimana strategi kita mendampingi anak di masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah menyediakan waktu khusus bersama anak. Ini yang harus kita sempatkan. Meskipun sangat sulit. Sulit mungkin ya, menyediakan waktu khusus bersama anak. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, karena kita di sinilah kita bisa berdiskusi, bisa bermain bersama anak, ya. Jadi kita harus menyediakan waktu untuk bisa berinteraksi lagi dengan anak. Tidak hanya sebatas apa istilahnya, kalau sebelumnya kan mungkin hanya mengantarkan ke sekolah, ya. Nah, sekarang kita ya dengan waktu khusus bersama anak untuk memantau sejauh mana dan apa yang dirasakan oleh anak gitu. Terus menjaga perilaku baik anak, Bapak Ibu semuanya, terutama yang di rumah, dengan kondisi seperti ini ada perilaku yang mungkin tidak hanya baik tapi juga negatif, Bu Ria ya. Nah, para orang tua lihat perubahan perilaku anak. Bila kita melihat perilaku yang baik, itu tetap kita jaga. Bila ada perilaku yang kurang baik, nah kita bisa diskusikan lagi. Kita sampaikan pada anak. Dan ini memang anak perlu tahu juga ya, karena kan anak itu masih egonya masih muncul ya, masih berkembang. Intinya kan dia mau semau gue. Ya, kalau anak kan begitu ya semuanya saya. Nah, maka menjaga perilaku baik anak ini perlu kita lakukan juga bagi para bapak ibu yang pertama di rumah, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah membuat penjadwalan dalam belajar bersama anak. Nah, kita buat waktu khusus, Bu Ria ya, bagaimana untuk mendampingi anak. Sebenarnya waktu yang paling ini waktu yang kalau kita 1 sampai 24 jam ya, waktu yang mana sih sekiranya anak bisa anak pembelajaran itu sebenarnya pada waktu sore hari setelah maghrib. Ya, setelah maghrib. Itu juga orang tua sudah di rumah. Di rumah, udah posisi santai, terus kita bisa berinteraksi dengan anak. Ini kalau kita lihat di program di Bojonegoro, Bupati sekarang ada mulai dari jam 18 sampai 21. Ya, itu sebenarnya adalah waktu-waktu kita bisa berkumpul dengan keluarga. Nah, salah satunya adalah kita bisa berinteraksi dengan anak. Ya. Waktu yang bagus juga untuk belajar selain tadi habis maghrib sebenarnya adalah waktu pagi setelah subuh. Itu bagus juga, masih fresh ya. Masih seger ya. Cuma kadang-kadang orang mikirnya ini, waduh, jam segitu tuh bangunkan anak aja masih sulit. Gimana disuruh belajar gitu ya. Nah, kalau sulit ya di waktu setelah subuh ya mungkin habis maghrib. Nah, itu kan anak paling cocok mungkin ya. Sudah santai. Nah, betul. Nah, Bapak Ibu, belajar bagi anak itu tidak butuh waktu lama, tapi efektif. Jadi nggak usah berjam-jam, 1 jam, 2 jam. Nah, cukup 1 jam. Asal efektif. 1 jam masih terasa lama. 30 menit boleh. Asal fokus. Konsentrasi. Nah, kan gitu kan yang bisa ngecek. Ya. Nah, yang keempat, mengoreksi perilaku anak yang tidak baik. Ya, jadi yang kedua tadi kan menjaga perilaku yang baik. Yang ini adalah mengoreksi perilaku anak yang tidak baik. Gak apa kita ingatkan bila memang itu perilakunya tidak baik. Itu juga orang tua juga ya saat ini kan ya. Terus yang kelima, nah ini mengelola stres baik orang tua maupun anak. Nah, ini Pak. Ini kan ini ya. Jadi keluarnya ya. Nah, kok kondisi begini, udah bikin ribet ini. Semuanya stres ini. Semuanya. Orang tua yang tiba-tiba harus melakukan belajar di rumah ya. Sedikit mendadak semuanya, akhirnya jadi stres. Ya. Nah, Bapak Ibu, tipsnya kalau kita mau mengelola stres ini adalah yang pertama kondisi jaga kesehatan kita. Ini perlu. Kita tetap sehat. Yang pertama. Tips yang kedua setelah kita jaga kesehatan adalah kelola emosi positif. Bu Riana. Oke, ini semuanya mengalami tekanan, mengalami adaptasi. Ini semuanya Bapak Ibu. Jadi jangan merasa, waduh, ini anakku paling ini. Enggak, semuanya akan kayak gitu. Jadi kita harus adaptasi. Gak apa-apa. Nah, yang ketiga adalah sesuaikan target. Target artinya apa? Target di sini bukan pada target orang tua, tapi target anak. Gitu ya. Kadang-kadang orang tua itu menjadi stres karena dia mengharapkan menuntut anak agar bisa sesuatu. Nah, padahal anak tidak siap. Nah, ini yang akhirnya menjadi stres. Membebani. Membebani ya. Di
tidak hanya membebani anak, tapi orang tua juga begitu. Kemudian, nah yang keenam, Bapak Ibu, strategi kita mendampingi anak di masa pandemi ini adalah berbicara dengan anak mengenai kondisi yang terjadi. Nah, saat ini memang kita di masa pandemi ya COVID-19. Ya nggak apa, kita bisa jelaskan ke anak, bisa sambil ngobrol, sambil sekolah di rumah dan sebagainya. Iya, itu kita sampaikan. Kenapa kita harus cuci tangan? Kenapa nggak boleh di kerumunan? Kenapa sih kita juga harus keluar harus pakai masker misalnya? Nah, ya nggak apa yang kita sampaikan. Anak juga bisa belajar, bisa tahu, sehingga nanti ketika kita menerapkan aturan dan batasan, anak itu sudah paham. Karena sebelumnya sudah kita ada diskusi dengan anak. Komunikasi. Ya, betul ada komunikasi. Itu. Nah, berikutnya lagi, Bapak Ibu semuanya, bagaimana sih aktivitas seru? Nah, kita bilang aktivitas seru, Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kalau kita bilang aktivitas yang membebani, maka itu menjadi beban, Bu ya. Maka statement kita ada aktivitas seru di rumah dengan si kecil. Mungkin seseru mungkin. Gitu. Ya, seseru mungkin yang menyenangkan, gitu ya. Yang menyenangkan. Ada beberapa aktivitas belajar Bapak yang bisa kita sampaikan di sini, yang mungkin nanti bisa diterapkan Bapak Ibu ketika mendampingi putrinya di rumah. Nah, mungkin yang bisa kita lakukan, misalnya kita bisa memasak bersama. Contoh memasak. Loh, kalau sekolah kita cooking ya, mempraktikkan cooking. Iya, iya. Memasak, apa sih yang bisa kita pelajari? Ternyata memasak itu ada nilai belajarnya juga, udah ya, ada nilai edukasi juga ya. Nah, memasak di sini misalnya itu bisa membangun kepercayaan diri dan memberikan pengalaman indrawi. Membangun kepercayaan diri. Rasakan garam rasanya bagaimana. Garam rasanya gimana? Secara nggak langsung itu jadi pembelajaran. Pembelajaran. Betul. Mana garam, mana gula. Garam, asin. Kenapa kok asin? Nah ini kan ada jalan lagi. Gula dari mana? Kenapa kok rasanya manis? Kan gitu. Bahkan mungkin ada anak mungkin belum tahu ini bedanya kunyit sama jelai apa. Nah, sekalian mengembangkan kognitif anak. Betul. Nah itu kan contoh juga ya, Bu ya. Nah, ibu-ibu bisa juga menerapkan ini pengalaman dari dirasakan ini kunyit, warnanya kuning, rasanya mungkin agak pahit. Kalau ini kencur misalnya, nah, ini jadi pengalaman indrawi juga. Bisa jadi ini tetap bisa proses belajar kan, meskipun kelihatannya memasak. Kedua, di dalam proses memasak begini, Bapak semuanya, kita bisa mempererat hubungan anak dengan orang tua, ya. Karena kan nanti ada komunikasi lagi, ada proses menjelaskan lagi, gitu ya. Nah, terus belajar konsep matematika sederhana, seperti berhitung dan mengukur. Berhitung dan mengukur, ya. Misalnya, nanti Bunda tolong dong ambilkan asam. Asam itu yang mana Bunda? Kan tadi asam itu yang coklat, yang putihnya segini ini. Rasanya asam. Oh iya Bunda, tolong Bunda ambilkan 5 ya. Anak kan begitu, 5. Ada itu dulu. Nah, dulu mungkin anak yang ngambil segenggam gitu ya. Ini Bunda. Nah, Bunda minta 5. Nah, kan gitu ya. Iya Bunda. Bisa ngitung dulu nih. Ini contoh. Atau mungkin mengukur misalnya, Adik, Bunda tolong dong ambilkan air putih setengah gelas. Itu kan bisa. Karena memang konsep kognitif anak pada usia PAUD begini, salah satunya adalah mengenai konsep bilangan. Konsep bilangan dan konsep ukuran. Nah, ini pun bisa belajar dari memasak, menambah kosakata baru. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memasak kan kita akan ada jenis mulai dari bumbu-bumbunya, menu, nama-nama menu, alat-alatnya, mana sutil, mana eros, mana wajan, gorengan gitu ya. Nah, jadi ini tahu semua ya. Tahu semuanya. Mungkin kalau pertanyaan, waduh, saya nggak bisa masak. Nah, justru ini Bapak Ibu semuanya kesempatan kita untuk belajar memasak, bisa mengajari anak juga. Mau harus belajar kalau anak bertanya, Bun, gimana cara masak omelet? Nah, bisa dia bundanya nggak bisa, tapi kayaknya bisa semua. Besoknya dia. Nah, oke. Aktivitas yang kedua yang tadi memasak bersama adalah bermain peran. Ya, jadi Bapak Ibu bisa bermain peran. Seperti apa gunanya bermain peran?
memahami lingkungan di luar dirinya. Jadi bermain peran adalah bagaimana anak itu memahami lingkungan di luar dirinya. Dia saat ini dia adalah anak, dia adalah siswa. Tapi di luar itu ada yang sebagai petani, ada yang sebagai nelayan, ada yang sebagai guru, menjual bakso. Nah, ini bisa kita ajarkan aja bermain peran seperti itu, sehingga anak bisa memahami kondisi di luar dirinya. Ya. Nah, anak akan berkembang mengenal orang lain dan berinteraksi. Ya, dengan dia tahu ada Pak Tani, tugasnya apa sih ya? Dokteran. Ya, kalau sakit, karena sih ya harus disuntik. Tentu saja, Bapak Ibu, penjelasannya yang simpel ya. Kalau misalnya ada anak tanya, ya, kenapa sih kalau sakit anak harus disuntik? Ya, simpel aja. Itu adalah untuk memasukkan misalnya obat, ya, untuk memasukkan vitamin, kan gitu aja. Ya nggak usah jelaskan obat terdiri dari ada vitamin ya, jelas nama belum sana ya. Ya, tambah pusing kan ya. Nggak mau ya pusing jadi. Ya, sakitnya nggak sembuh malah tambahan pusing. Malah kan pusing ya. Jadi yang simpel aja. Nah, kemudian anak akan belajar memecahkan masalah, berimajinasi, kemudian melatih dan beraktivitas dan berkoordinasi, bekerja sama, berpikir fleksibel, bernegosiasi dan bereksplorasi. Jadi Bapak Ibu ketika anak bermain peran, mungkin anak sebagai dokter, anak sebagai guru, anak sebagai petani, sebagai pedagang, ini anak akan berimajinasi. Biarkan dia bereksplor sendiri. Ya, mau jadi apa adik ini? Ya saya mau jadi nelayan. Kenapa? Saya ingin nangkap ikan yang besar. Itu oke. Besar, nah itu tahu. Itu nanti bisa berimajinasi. Nah, ibu-ibu bisa memerankan, oke, kalau adik jadi nelayan, bunda mau jadi pedagangnya. Nah, ini kan kerjasama. Nelayan hasil dari tangkapan di laut, untuk menjualnya kan butuh pedagang. Nanti bisa melibatkan anggota keluarga lain. Ibu, ayah ini jadi pembelinya. Itu oke, kan nggak apa-apa ya. Kan yang harus belanja kan tidak harus ibu kan. Ayah kan juga bisa. Ini sudah ibu, kita berkembang lagi. Ini kalau lebih jauh, ini sama saja kita menerapkan proses gender itu kan begini ya. Nah, jadi bermain peran ini nanti akan melatih anak bereksplorasi juga. Ya kalau mau jadi petani, saya butuh apa aja ya? Nah, butuh alat-alatnya dari cangkul, sabit, berkembang lagi, kan gitu ya. Tuh, nah, aktivitas ketiga Bapak Ibu yang bisa dilakukan di rumah bersama putra putrinya adalah bisa membuat mainan sendiri, terutama bagi anak-anak yang memang kreatif. Ini kita bisa memantau. Ketika anak kita mempunyai potensi kreatif, itu kan bisa dikembangkan. Permainan, membuat mainan yang sederhana aja, udah ya, Bapak Ibu main sederhana aja. Mungkin membuat main mobil-mobilan dari kertas, it's okay, sederhana. Mungkin ingin membuat burung dari kertas, bisa. Nah, Bapak Ibu tinggal menyiapkan aja apa yang dibutuhkan anak. Ya, aku mau bikin siapkan media supaya anak bisa bereksplor, kreatif ya. Betul, biar bisa eksplor. Nah, ini memang untuk melatih kreativitas, Bapak Ibu. Kemudian akan melatih ketangkasan dan menambah kosakata si kecil. Menambah ketangkasan, ya. Kalau kita menggunakan kertas kan butuh menggunting. Nah, menggunting ini sudah motorik halus juga kan. Nah, ini juga ketangkasan. Ketika anak akan menempelkan kertas di pola yang dia buat, ini juga sudah motorik halus juga kan, menempelkan. Nah, ketika anak sudah punya ide, misalnya ingin membuat sesuatu, orang tua tinggal menyiapkan aja. Oh, dia butuh kertas, oh dia butuh karton, ya. Yang simpel-simpel aja. Yang keempat mungkin yang bisa dilakukan Bapak Ibu ketika kita bermain seru bersama putra putri kita adalah bisa berkebun misalnya. Nah, di sini ada selain berkebun di sini melatih kreativitas dan juga kesabaran. Bapak Ibu semuanya berkebun. Mungkin, saya nggak punya sawah. Ciptakan main pasir-pasiran. Boleh, bisa ya? Boleh seperti itu. Nah, sekarang ini sebenarnya ini para emak-emak ini Bu Dia bagus semuanya. Ini lagi banyak sekali orang demen tentang tanaman hias. Ya, betul sekali. Tanaman hias. Yang lagi booming ini. Lagi booming. Harganya luar biasa. Luar biasa nih. Ajak anak-anak berkebun. Ya. Nah, kalau ngajak putra berkebun, nggak usah bunganya monstera, Bapak Ibu ya. Kan terlalu mahal ya.
Bukan Mas Dara nanti dipotongi. Wah, stres lagi. Nah, Pak Ari, Iya. sedikit yang mau saya tanyakan. Iya. Setelah kita mengajak anak-anak untuk beraktivitas di rumah dengan berbagai macam seperti berkebun, membuat kreativitas dan lain-lain sebagainya, seperti kita membuat jadwal juga. Nah, terkadang anak kan punya satu titik jenuh Iya. Iya. ketika berada di rumah. Gimana kiat orang tua untuk supaya anak tetap betah di rumah dengan jadwal yang sudah saya bikin, Iya. dengan schedule misalnya berkebun, berkreativitas dan sebagainya, tapi tetap anak bisa betah di rumah tanpa ada rasa jenuh seperti itu. Iya. Oke. Gimana? Nah, jadi Bapak Ibu semuanya kita paham lah kondisi yang terjadi. Kadang-kadang kan memang ketika anak banyak waktunya di rumah itu muncul rasa jenuh. Nah, yang kita harapkan dari para orang tua ini ada kiat yang mungkin kita sampaikan. Yang pertama adalah lakukan kegiatan bersama. Jadi sebisa mungkin memang ada pendampingan. Ya, Bu Diana. Kembali lagi ya, manfaatkan waktu Waktu. sebaik mungkin. Betul, betul. Nah, ini ada kesempatan bagi keluarga ini untuk melakukan kegiatan bersama. Biasanya kan memang anak jenuh itu kan dia bermain sendiri, kan gitu ya, udah capek. Ya. Makanya peran kita ini sebagai orang tua. Bosan Pak, sama mama terus mainnya seperti itu Ya. misalnya. Boleh diganti, intinya kan kegiatan bersama ini semacam kita apa istilahnya menemukan momentum lah ya. Makanya kita nikmati aja. Kegiatan bersama seperti apa? Ya mulai dari tadi kita diskusi, kita makan bersama, beribadah bersama, termasuk yang selama ini mungkin sulit kita lakukan ya para orang tua karena kesibukannya ya. Terutama bagi orang yang tua perkotaan karena kan berangkat pagi pulang malam. Jadi kiat bagi orang tua untuk mengatasi anak agar bisa belajar di rumah adalah sebenarnya melakukan kegiatan bersama. Dan nanti orang tua juga akan ada kedekatan bersama anak. Ya, pendampingan ini perlu. Nah, siap menjadi guru di rumah, Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang kita orang tua sendiri kadang merasa capek, jadi itu karena kita belum siap sebenarnya. Belum siap. Oke, saya paham. Guru dan orang tua itu adalah peran yang berbeda. Ya. Guru ada kemampuan pedagogik yang dimiliki. Orang tua kan mungkin enggak gitu. Tapi Bapak Ibu, karena memang ini kondisi pandemi, seperti kita sampaikan tadi bahwa pembelajaran tidak di sekolah tapi ada di rumah, maka orang tua kan harus siap. Nah, caranya gimana? Ya otomatis ya karena kita harus belajar juga, meluangkan waktu lah Bapak Ibu. Kuncinya adalah meluangkan waktu juga. Orang tua juga harus siap berperan menjadi guru pengganti untuk anaknya di rumah. Nah, mungkin kita orang tua akan berpikir, waduh, saya sudah gak bisa nuntuti pelajarannya anak. Ya, oke. Kalau mungkin untuk sebatas anak usia dini, yang kita butuhkan adalah masih sederhana. Orang tua saya rasa masih bisa ngikuti, masih bisa artinya paham lah materi yang diberikan. Bagaimana dengan putra putri kita yang sudah di usia mungkin sekolah menengah, SMP? Seperti itu ya. Nah, kita mungkin udah nggak ngerti, tapi kita juga harus ada kemauan untuk belajar. Tugas kita adalah mengontrol saja. Mau nggak mau sedikit terpaksa ya. Ya, mengontrol aja. Paling kan ya kita harus belajar. Gitu. Meskipun mungkin kita tidak bisa menjelaskan seperti guru, oke, kita tetap punya peran berbeda. Kita memang bukan guru. Iya, orang tua kan bukan guru ya. Nah, yang ketiga, yang bisa kita lakukan agar anak kita di rumah, orang tua harus belajar di mana perluas akses pengetahuan. Pengetahuan apa ya? Pengetahuan tentang pendampingan anak, pengetahuan tentang materi. Nah, orang tua yang bisa dilakukan untuk mengakses pengetahuan tentang pengasuhan selama pandemi berlangsung. Kalau apa? Mungkin bisa konsultasi dengan guru atau mungkin dengan sesama orang tua. Kalau menghadapi kendala, bolehlah sharing. Sebatas ini kita ingin belajar. Nah, sehingga nanti iya, betul kan. Tujuannya kan demi kebaikan kita bersama. Kan gitu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, sirkulasi kehidupan anak memang ada berubah, tapi kita harus berusaha sebisa mungkin bahwa siklus atau sirkulasi kehidupan anak itu harus sama selama belajar di rumah. Jadi kalau misalnya pagi anak ya tetap harus dibangunkan untuk mandi. Jadi jangan sampai anak dibiarkan wah sekolah praya. Sekolah aja kan. Nah, sirkulasi kehidupan anak ini harus dijaga. Kenapa? Ya biar nanti kita nggak kaget lagi
ketika sudah mulai masuk sekolah wangi kan, karena udah terbiasa gak dibangun saat pagi gitu ya. Jadi tidak berpikir wah gak sekolah wae biarin. Nah, kita nggak begitu ya Bapak Ibu. Nah, melakukan aktivitas seperti mau berangkat ke sekolah, bangun pagi, tetap kita dilakukan ya, sarapan. Jadi tetap seperti biasa ketika anak-anak itu mau berangkat ke sekolah. Ini tetap kita jaga sirkulasi itu. Yang kedua, sirkulasi kehidupan yang harus kita tetap pertahankan adalah orang tua harus saling bekerja sama dalam mendampingi anak belajar. Nah, di sini ada kata-kata orang tua, Bu ya. Artinya tidak hanya bundanya, tidak hanya ayahnya, tapi harus berdua. Jadi tidak bisa kita katakan, bunda saja, mamanya saja, belajar sama mama saja, belajar sama mama saja. Enggak. Kalau memang seperti itu kan mamanya aja tadi yang terus bapaknya enggak. Yang secara sendirian. Mamanya terus sendirian ya. Bapaknya, aduh mau ngopi dulu lah, baru biar enggak. Bersama-sama ya ayah bunda ya. Jadi orang tua harus saling bekerja sama. Oke, kalau memang bisa dilakukan mendampingan. Nah, mendampingi di sini bukan berarti orang tua dengan aktivitasnya sendiri. Nah, ikut aja bermain, ikut aja untuk melihat materi dipelajari anak, ya. Terus belajar di rumah harus menyenangkan, bukan malah membebani. Nah, ini Bapak Ibu, membebani itu bisa berawal dari tugas misalnya ya, budaya tugas yang banyak dari sekolah, dari guru. Terus yang kedua adalah orang tua yang mungkin belum memahami tugasnya. Akhirnya kan yang terjadi kan semacam komunikasi yang tidak efektif. Akhirnya jadi membebani ya, orang tua jadi marah-marah karena kan anak nggak bisa-bisa kan. Kalau ini terjadi kan belajar tidak akan menyenangkan. Ya, Bapak Ibu, belajar akan menjadi membebani. Kalau orang tua sudah meminta anak untuk belajar, maka pikirannya ke anak udah, aduh, niatnya masih bunda marah. Bunda marah lagi, kalau nggak bisa. Gitu, nah, terus guru juga harus proaktif dan kreatif agar bisa melakukan kegiatan belajar dan mengajar. Nah, ini teman-teman yang kondisi seperti ini memang guru harus kreatif juga ya. Bu ya, coba guru juga harus kreatif, bagaimana memberikan tugas yang istilahnya bisa ada kaitannya, ya belajarnya dapat, bermainnya dapat, jadi tetap bisa bermakna seperti itu. Oke. Nah, ini ada lagi yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu terkait dengan strategi kita, Bu. Ya, betul ya. Bagaimana? Nah, strategi kreatif dalam berkomunikasi dan melakukan edukasi pada anak-anak. Bapak Ibu semuanya, kadang-kadang ketika kita melakukan komunikasi salah dalam menyampaikan pesan kepada anak, ini yang akan muncul. Kenapa anak saya kadang bantah? Karena anak saya males. Kadang-kadang kita memang kurang pas dalam strategi komunikasi. Ini beberapa yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, bagaimana kita memberikan strategi kreatif dalam komunikasi untuk melakukan edukasi pada anak. Nah, yang pertama bisa dilakukan dengan melalui permainan. Jadi Bapak Ibu pada masa-masa ini, apalagi anak-anak kita usia PAUD begini, permainannya itu imbang dengan belajarnya. Jadi tetap harus ada. Melalui permainan apa ya, kita bisa melakukannya dengan bermain, intinya begitu, belajar sambil bermain. Gitu. Yang kedua adalah melalui cerita atau bacaan. Nah, kita harus cari buku, nggak apa-apa. Dongeng, boleh. Bisa. Tentu saja kita sampaikan dongeng-dongeng yang memang positif. Mau tokohnya si kancil kah? Misalnya membangun semangat, iya. Belajar kembali. Betul. Berkreasi kembali seperti itu. Nah, jadi bisa dengan melalui cerita atau bacaan yang dongeng-dongeng begini, yang ini bisa kita lakukan untuk proses pembelajaran. Nah, terus variasi aktivitas belajar. Jadi Bapak Ibu, variasi begini artinya tidak harus kita paksa anak datang duduk diam. Nah, mungkin anak sambil melakukan aktivitas, it's okay. Ya, makanya kenali juga Bapak Ibu mode atau model pembelajaran anak ya.
artinya apakah anak kita itu tipe-tipenya auditori, ya, kinestetik. Nah, bisa kita bisa lakukan pendekatan seperti ini. Nah, strategi kreatif kita dalam berkomunikasi pada anak berikutnya lagi kan mengikutkan objek lekat anak. Nah, objek lekat ini, Bapak Ibu yang kalian maksudkan adalah ketika anak memang masih suka bermain dengan boneka, gak apa-apa. Bonekanya boleh diajak untuk bermain, boleh diajak untuk belajar juga. It's okay. Karena pada masa-masa waktu ini kadang-kadang kan anak masih suka sambil bermain boneka misalnya. It's okay. Ketika anak sambil bermain sambil membawa kelereng, gak apa-apa. Kita manfaatkan kelereng itu untuk menjadi pembelajaran. Bisa. Kan dengan kelereng yang jumlahnya banyak kan kita bisa ambil itu juga. Nah, kan gitu. Jadi dengan mengikut sertakan objek lekat anak ini, anak akan merasa nyaman saat belajar. Nah, kita juga bisa melakukan percakapan atau dialog sehari-hari di rumah. Nah, jadi pembelajaran itu tidak harus selalu menyimak materi. Nah, kita bisa melakukan pembelajaran sambil dialog, sambil bercakap-cakap. Kalau materinya tentang mewarnai, ya bisa kita katakan, adik sukanya warna apa? Misalnya, saya suka warna kuning ya. Coba kalau misalnya ayah itu punya bangunan rumah sakit, ada ruangan-ruangannya, ada kamar-kamarnya, kira-kira adik yang mau kasih warna kuning ruangannya apa? Nah, kan itu kan bisa juga. Oh, anak sudah konsep kuningnya dapat, konsep tentang spasial juga dapat, visualisasi dapat. Jadi dengan percakapan-percakapan sehari-hari ini tetap bisa kita lakukan pembelajaran. Jadi itu bisa dilakukan Bapak Ibu ketika melakukan pendampingan anak di rumah gitu. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini saya mengambil teks dari Kak Seto. Ini ada anjuran bagaimana kita menciptakan suasana yang menyenangkan. Ini ada istilah yang kita sambil ini ada istilahnya gembira. Gembira, Bapak Ibu. Gembira. Apa yang maksudnya gembira? Yang pertama, G-nya adalah gerak. Nah, gembira itu G-nya gerak. Bapak Ibu bisa ingatnya ya. Gembira, G, gerak. Tidak boleh malas bergerak. Jadi jangan mager ya. Kita aduh, ibunya ada capek, ayah capek, mager, anaknya mau ngajak bermain. Ayo Bu, diajak gitu ya. Nah, kita harus bergerak. It's okay. Bergerak itu tidak harus melakukan jauh-jauh, nggak harus lari-lari, enggak. Nah, jadi yang pertama adalah gerak. Sekarang gembira, adalah emosi cerdas. Emosinya ini seperti yang saya tadi ya, kita harus mengelola emosi. Walaupun marah, tapi harus dikelola dengan cerdas. Emosi kok harus cerdas. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, emosi cerdas itu adalah bagaimana kita mengontrol emosi kita. Kalau kita memang capek, oke, kita mungkin belum siap. Karena nanti kalau kita ujung-ujungnya mempelajari anak saya kita capek, anak nggak bisa ngerjakan, kita akan marah pastinya. Oke, kita boleh juga untuk mencari waktu yang pas. Nah, kalaupun kita nggak istilahnya mau meluapkan amarah misalnya ya, jangan langsung di depan anak, kepada anak. Nanti itu akan buat anak jadi down, nggak mulai belajar, marah-marah terus. Oke lah, kita lihat sebentar, minum dulu ya mungkin ya, minum dulu, terus tarik nafas. Kegiatan lain, ya boleh. Ini kan emosi cerdas seperti itu, gitu ya. Terus makan dan minumlah yang bergizi. Baik Bu, seperti saya bilang tadi, kondisi kesehatan harus dijaga, ya. Istilahnya bagaimana kita tetap sehat. Bisa berawal dari makan dan minuman yang bergizi. Artinya apa? Ketika asupan gizi kita dapat, ya, kita akan bisa katakan kita bisa menjaga kesehatan. Nah, gitu ya. Oke. B sekarang. Nah, B ini Bapak Ibu, gembira, B, maka kita bisa beribadah dan berdoa, ya. Mendekatkan diri pada Tuhan. Dengan kekuatan doa diharapkan ada ketenangan dalam menghadapi situasi ini. Jadi Bapak Ibu semuanya, dalam kondisi seperti ini kan manusia, kita sebagai manusia tetap berusaha mungkin sesuai aturan pemerintah, tapi kita juga harus ingat bahwa kita juga harus berdoa, ya.
beribadah di sini. Nah, ini bisa kita lakukan di rumah, di keluarga, dengan putra putri kita, gitu. Nah, sekarang I-nya adalah istirahat. Jadi istirahat tetap harus juga diperhatikan. Istirahat bagi ayah, bunda, dan bagi anak, gitu ya. Istirahat yang cukup ini ditambah dengan makan makanan yang bergizi, ini adalah bagian kita untuk mengolah stres. Tadi Brian, menjaga imun juga, betul. Nah, jadi salah satu penyebab kenapa orang tua itu jadi stres ketika di mana, itu karena istirahatnya nggak cukup, udah capek dulu. Capek Pikiran, fisik juga. Akhirnya ketika menghadapi anak itu, aduh, udah jadi stres dulu. Nah, itu. Jadi tipsnya juga, ibu-ibu, bapak ibu semuanya, ada istirahat juga ya. Terus sekarang R-nya, bapak ibu semuanya, R adalah rukun dan ramah. Nah, melupakan konflik antara orang tua dan anak sehingga suasana menjadi sangat indah. Nah, yang akan kita bangun adalah suasana tadi, kebersamaan tadi, Bu ya. Nah, rukun dan ramah antar keluarga, artinya antara ayah, ibu, saudara-saudaranya, mungkin ya, ada ya. Nah, sebisa mungkin memang kita harus mengelola konflik. Makanya tugas pembelajaran ini, Bu Rian, kan kita selalu mengatakan orang tua bukan salah satu. Makanya ayah dan ibu ini harus bekerja sama. Sehingga nanti akan menciptakan rukun. Nah, terakhir gembira adalah huruf A, aktif berkarya. Nah, ini ada belajar sebenarnya aktif berkarya. Bagi mungkin putra putri kita yang masih PAUD, mungkin ya bisa mewarnai, menggambar, melukis, memasak. Ini tetap harus bisa kita lakukan. Nah, selain untuk aktivitas, ini sebenarnya juga bisa menyalurkan, ya, menyalurkan bakat anak, misalnya mengekspresikan potensinya gimana. Nah, ini juga saya sampaikan juga rekomendasi Bu Ibu terkait pendampingan anak usia dini juga yang bisa dilakukan. Kalau tadi kita ada prinsip gembira, nah ini tips berbeda ya, prinsip tentang bantu. Jadi tadi gembira, sekarang bantu. Ini ada lagi Bu ya. Kalau tadi gembira, sekarang bantu. Nah, bantu yang kita masuk di sini, B-nya adalah belajar bersama-sama. Nah, ini seperti saya sampaikan tadi, belajar bersama-sama. Di sini artinya adanya pendampingan. Ya. Pastikan orang tua mendampingi anak selama belajar, terutama ketika masa belajar di rumah aja ini ya. Belajar bersama bukan berarti anak belajar dan orang tua tidak mengawasi, bukan begitu. Namun terlibat secara aktif. Jadi kalau anak lagi mewarnai, menggambar, ya kita bisa ikut terlibat. Jadi orang tua bukan mengawasi. Ini kadang-kadang kita salah mengartikan ya. Mendampingi jadi mengawasi. Kadang ada orang tua yang sambil lihat nanti sedikit-sedikit. Nah, kayak saya juga. Oh, kan juga ya. Ya, berarti harus kita yang berdua gitu. Nah, padahal ketika belajar bersama itu ya kita terlibat. It's okay. Bukan hanya fisik kita yang ada di sekitar anak, enggak. Tapi bagaimana kita juga bisa ikut. Oh, anak lagi belajar apakah, bermain apakah. Kita kan bisa ikut di situ. Nah, yang kedua, Bapak semuanya adalah A, yaitu amati. Amati yang dilakukan anak. Nah, pada masa ini orang tua kan memiliki banyak waktu ya, karena yang di rumah untuk mengamati dan memperhatikan berbagai hal yang dilakukan oleh anak. Nah, karena mungkin kebersamaan bisa sampai 24 jam, nah, tentu saja harapannya bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi anak dan orang tua. Amati mulai dari apa yang suka dalam anak-anak, sehingga nanti kita bisa tahu potensinya, atau mungkin ada perilaku anak yang memang sudah baik, bisa kita beri pujian, atau perilaku yang tidak baik tadi kita bisa melakukan koreksi. Nah, jadi kita bisa melakukan amati. Nah, yang ketiga adalah M, yaitu nikmati. Nah, nikmati waktu belajar bersama. Terus yang keempat adalah T, artinya tetapkan waktu pembelajaran. Nah, gunanya ini Bapak Ibu semuanya adalah untuk merutinkan dan melakukan penjadwalan yang akan menjadi penting sehingga anak tetap menjaga ritme dan irama, mulai dari kebiasaan, ritme tubuhnya, sehingga anak paham kapan saat bermain dan kapan saat belajar. Nah, ini yang perlu kita tekankan Bapak Ibu ya. Karena kan anak asik bermain terus, belajarnya tanpa susah. Akhirnya ketika disuruh belajar udah capek, tidur. Nah, apa kita bisa bikin kesepakatan? Oke, mungkin dia bisa bermain dengan temannya jam 9.
Oke, nanti ketika sudah dengar adzan zuhur harus pulang, misalnya waktunya makan siang, ya gak apa, disampaikan aja ke anak. Jadi ini adalah langkah waktu belajarnya nanti misalnya habis maghrib, gak apa, disampaikan kepada anak. Terus yang terakhir adalah yaitu usahakan untuk bermain kala belajar bersama anak usia dini. Belajar bersama anak merupakan saat bermain bagi mereka, menjadikan suasana yang riang serta menyenangkan, akan membangun ikatan yang positif antara orang tua dan anak. Jadi tetap Bapak Ibu semuanya usahakan untuk selalu ada aspek-aspek dan sisi-sisi bermain sambil belajar. Jadi kita harus menyampaikan itu agar anak tidak misalnya belajar terus. Nah ya, jadi bermainnya. Makanya kan kalau istilahnya tadi kan belajar sambil bermain dan bermain sambil belajar. Nah, kan istilahnya seperti itu. Oke, mungkin sebagai penutup ya kuliah dan Bapak Ibu semuanya, kita bisa memberikan saran juga ya, saran pengembangan mungkin yang bisa kita lakukan semuanya, baik para Bapak Ibu yang berada di rumah maupun para Bapak Ibu guru yang berada di sekolah. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa melakukan yang terbaik bagi putra putri kita, bagi anak kita di masa pandemi begini. Nah, yang pertama saran pengembangan yang bisa kita lakukan adalah buat jadwal belajar dan aktivitas harian bersama anak. Nah, pola belajar yang terjadwal ini akan bisa membentuk kebiasaan positif pada anak. Jadi kalau kita ingin membentuk bagaimana pola yang positif, ya buatlah jadwal, dan jadwal ini adalah kesepakatan, budaya kesepakatan antara orang tua dan anak. Nah, anak juga setuju. Juga setuju, ya. Sehingga nanti ketika sudah waktunya saling paham, saling mengingatkan. Ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu yang bisa kita berikan saran adalah mendiskusikan target capaian belajar yang didasarkan atas kepuasan anak. Artinya apa? Target pembelajaran itu bukan orang tua yang menetapkan, tapi anak. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, target kita pembelajaran di masa pandemi ini memang berkurang, fleksibel. Nggak harus sesuai dengan kurikulum. Ya, memang ya karena memang kondisi begini. Maka capaian belajar ini yang kita harus melihat kemampuan anak. Kalau memang hari ini anak bisa, misalnya kalau dia hanya bisa mewarnai, kemudian sudah mulai jenuh, nggak apa, kita beri kesempatan lagi. Karena mau dilanjutkan lagi. Sore aja ya bunda ya. Oke, ketika anak bilang sore, nanti sorenya kita bisa ingatkan lagi. Nah, kan gitu ya. Jadi kita sudah tahu ya kondisi anak, sehingga nanti biar tidak ada paksaan. Ini untuk menghindari agar tidak terpola, tercipta belajar itu nggak enak, dipaksa. Ya. Jadi kan harus ada diskusi tentang capaian belajar. Terus kondisikan tempat belajar yang nyaman bagi anak. Nah, nyaman yang kami maksudkan itu bukan berarti tempatnya yang mewah, kan gitu ya, bukan gitu ya Bapak Ibu semuanya. Tapi di mana anak itu santai, nyaman. Nah, bisa entah itu di kamarnya kah, di ruang tamu kah, atau mungkin di ruang keluarga. Intinya anak itu biasa beraktivitas di situ dan anak merasa nyaman, sehingga anak ketika belajar nanti bisa fokus. Itu. Yang berikutnya lagi adalah atur posisi duduk. Nah, biasanya kan atur posisi duduk itu kalau memang anak sukanya duduk, bisa duduk. Kalau memang anak sukanya sambil lesnya, ya silahkan. Sambil mungkin tidur-tiduran di lantai misalnya, itu oke. Yang mau kita tekankan adalah ketika belajar itu anak posisinya adalah rileks ketika pembelajaran, sehingga saat mengerjakan tugas nanti anak merasa nyaman dan rileks tadi. Nah, berikut lagi Bapak Ibu memperhatikan tahapan perkembangan dan level kebutuhan sesuai satuan pendidikan. Ya. Ini terutama bagi Bapak Ibu yang mungkin punya putra putri di level berbeda. Mungkin ada yang masih PAUD, nanti ada yang SMP gitu ya. Tetap kita sesuaikan ya. Kalau memang putra putri kita lagi PAUD ya kita lihat dulu levelnya dia kebutuhan belajarnya apa. PAUD mungkin level kebutuhannya hanya mewarnai dan mungkin menghafalkan surat-surat pendek. Ya apa? Itu yang bisa kita terapkan saat kita mendampingi anak saat pembelajaran. Jadi tetap menyesuaikan dengan satuan pendidikan.
gerakan peregangan. Nah, ini kadang-kadang kan kalau duduk terus juga nggak enak. Boleh kita lakukan peregangan senam ringan. Misalnya anak dilatih untuk keseimbangan, cukup hanya 10 menit, nggak lama. Dan ini ternyata bisa menambah meningkatkan konsentrasi anak. Jadi setelah anak sampai jenuh, ya semangat lagi. Betul. Nah, apa dari sederhana? Meregangkan itu misalnya Bapak Ibu cukup kepala yang digelengkan, tangan ditekuk-tekuk begini. Nah, bisa dengan rileks lagi. Itu ketika anak sudah segar, oke, lanjut lagi. Begitu. Terus memanfaatkan seluruh modalitas belajar anak agar semakin mudah memahami pelajaran anak. Nah, modalitas di sini kadang-kadang ada anak yang memang tipenya visual, misalnya ya. Ya nggak apa, kita visual, makanya harus berwarna-warni misalnya. Atau ada anak auditori, mungkin orang tua butuh membacakan juga tugasnya, bercerita dulu, mungkin tipenya gitu. Atau mungkin anak kinestetik, artinya kan dia fisiknya bergerak terus ya sesuaikan aja. Jadi kita bisa berganti-ganti, dan kita bisa melihat anak saya tipe pembelajarannya yang mana yang sesuai itu. Nah, berikutnya lagi adalah berikan pernyataan sederhana, Bapak Ibu. Pertanyaan sederhana ini tentang tugas yang dikerjakan anak. Nah, hal ini bisa menambah melatih kemampuan anak berkomunikasi dan mengetahui sejauh mana anak paham dengan pelajarannya. Nah, pertanyaan sederhana tentang apa yang dikerjakan anak. Misalnya tentang hari ini mewarnai apa, hari ini menghitung bilangan sampai angka berapa. Nah, ini nanti ketika kita menanyakan begitu, anak bisa bercerita, dan ini tujuannya adalah berkomunikasi. Ketika anak menyampaikan pendapatnya, kita bisa tahu bahwa anak sudah paham tentang apa yang dipelajari. Jadi caranya begitu. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu semuanya, saran yang bisa dilakukan untuk pengembangan adalah dampingi dan batasi anak dalam penggunaan gadget. Nah, ini perlu. Kenapa? Karena dengan sistem pembelajaran online begini kan akhirnya kan melalui gadget ya, mau nggak mau harus pegang HP gitu ya. Padahal HP sendiri itu media yang luas sekali, berkembang banyak sekali. Nah, kalau kita tidak mendampingi, Bapak Ibu, maka kita bisa menjadi bumerang dalam pembelajaran ini. Kenapa? Karena anak jadi suka bermain-main dengan HP. Keterusan. Nah, ini ya. Makanya dampingi lah anak ketika bermain. Tunjukkan HP-nya, memang ini kita menggunakan HP ini karena memang ini medianya. Belajarnya melalui ini. Ketika pembelajaran selesai, ya kita harus sampaikan. Sudah selesai. Nah, gitu. Nah, yang bisa kita berikan, yang bisa kita lakukan sebagai orang tua adalah membuat aturan yang jelas. Nah, makanya dampingi. Kenapa? Ya biar anak nanti tidak terus-terusan ke HP. Apalagi nanti kalau sudah selesai pembelajaran, maunya malah HP terus. Kasihkan gitu ya, karena HP itu sering melenakan gitu ya. Demikian Bapak Ibu semuanya yang bisa kita sharingkan ya hari ini di training ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaatnya. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari, sungguh luar biasa ya Ayah Bunda materi yang diberikan oleh beliau ini. Satu hal yang dapat saya simpulkan yaitu orang tua dalam hal ini ayah dan bunda, tidak cuma ayah saja atau tidak cuma bunda saja, dan guru mengambil peranan yang sangat penting dalam kondisi di masa pandemi seperti ini. Caranya salah satu yang saya tangkap dari Pak, buatlah jadwal yang menyenangkan, yang membuat anak kembali berkreatif, kembali semangat belajar, dan selalu dampingi, luangkan waktu sebisa mungkin. Salah satu saran dari Pak Seto yang membuat saya sendiri juga rasanya ini luar biasa untuk kita praktekkan bersama, karena saya juga seorang guru dan ibu dari anak-anak juga, orang tua dari anak-anak saya, yaitu gembira. Ciptakan, selain kita menciptakan suasana yang gembira di rumah kita,
yang nyaman di rumah kita ketika mendampingi putra-putri kita. Ini ada anjuran dari Kak Seto yang gembira, yaitu GEMBIRA, dan satu lagi bantu, BANTU. Ini luar biasa sekali. Terima kasih ayah bunda di rumah, terima kasih Pak Arif. Semoga ilmu yang beliau berikan hari ini bermanfaat untuk kita semua, untuk anak-anak di rumah, untuk ayah bunda di rumah, dan untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.